siapa ya Awan, siapa ya gitu, itu nggak kenal. Makanya gue sampai bertanya-tanya, itu setan apa bukan gitu. Ternyata pas teman gue baru mau jongkok, pohon itu bergerak dong. Itu nunjukin sosoknya tinggi gede, mata merah. Itu gue langsung kayak parno gitu loh, langsung ayo gue nggak langsung lari karena gue pikir kalau kita lebih tenang dia pun bakal lebih tenang. Gue kencing di situ dong, gue ngecek gue beneran dapet apa enggak, dan ternyata bener dong, di punggung gue itu ada yang niup bang, ada yang niup gitu. Gue langsung merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe. Salam lestari. Nah, pada video kali ini kita sudah kelihatan narasumber nih, Dian. Apa kabar, Dian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Dian ini akan menceritakan kisah pendakiannya di Gunung Gede. Nah, mungkin Dian bisa kenalin diri dulu ke teman-teman. Nama gue Dian. Sebenarnya gue bingung nih kalau untuk bilang nama gue itu siapa, karena ada yang manggil Dian, ada yang manggil Titi. Cuma nama beken gue asik. Nama beken gue di media sosial itu Dian Wijaya. Tanpa berlama-lama nih, Dian. Kisi-kisinya apa sih, Dian? Tentang kisah lu nih yang mau lu bagiin ke teman-teman. Kisi-kisinya dari mulai perjalanan dulu ya. Dari perjalanan gue ketemu satu orang pendaki yang istilahnya gue jelasinnya itu namanya Awan. Kenalan sama si Awan. Terus yang paling terus juga gue nganterin temen gue kencing, ternyata pohon yang mau gue tumpangin kencing itu dia orang berbentuk tinggi gede kayak genderuwo kali ya. Nah terus lanjut, temen gue kakinya kesleo, dan gokilnya dia ditepok-tepok kakinya sama si Awan-Awan itu, dia bilang enak dong, langsung jalan. Gue sampai wah gila lu, gokil banget gitu kan. Nah di situ lanjut lagi, pas di perjalanan temen gue ngerasa, salah satu temen dari kita berempat itu ngerasa kalau saat kita tidur, semua kita tidur, dan temen gue tuh nggak sengaja kebangun, si Awan itu nggak tidur tapi kayak merhatiin kita berempat. Tapi wallahi gitu kan, intinya kita naik ke gunung itu tujuan kita baik, nggak sesat dong. Nah di situ gue mikirnya ya udah positif aja. Lanjut di sana di Surken kita mecah nih, sampai sekarang gue nggak tahu Awan itu real manusia atau enggak, karena gue mencari nggak ketemu sampai gue turun di pos bawah Cibodas. Itu Lu gak ketemu Awan? Gue gak ketemu Awan. Ya, jadi di sini lo akan cerita tentang sosok Awan ini ya? Oke, iya. Gue bakal cerita tentang si sosok Awan. Sosok si Awan. Dan gitu teman-teman, kisi-kisi dari si Dian tentang cerita pendakiannya di Gunung Gede Pangrango. Dan mungkin buat kalian jangan lupa subscribe dan komen buat lanjut ke video ini. Dan terima kasih juga kritik dan sarannya buat tim ngobrol.com. Semoga ngobrol.com kedepannya semakin baik. Tanpa berlama-lama, kita dengerin kisah dari Dian. Jadi gini bang, cerita gue. Awal mula itu gue naik ke Gunung Gede Pangrango. Tapi gue gak naik ke Pangrangonya ya, gue ke Gunung Gede. Gue itu lewat jalur Putri dan turun lewat Cibodas. Kejadiannya itu tahun 2015. Di situ gue sama 4 temen gue, 2 perempuan, 2 laki-laki. Namanya itu temen gue yang perempuan Gina, dan 2 laki-laki itu Asrof dan Fauzi. Awalnya itu kita naik berdelapan nih, kita udah bikin simaksinya itu berdelapan kan. Mungkin buat teman-teman yang pernah naik ke Gunung Gede kan tahu ya ceritanya kayak gimana kalau buat pendakian di Gunung Gede. Nah di situ temen gue kebetulan berhalangan 4 orang itu. Otomatis karena ke-4 orang ini termasuk gue itu bisa naik ke gunung tersebut, gue memutuskan oke, kita jalan karena kita udah booking semuanya dan nggak mungkin kalau kita cancel gitu aja. Oke, kita jalan. Setelah di perjalanan sampai gue di pos Gunung Putri untuk registrasi.
Di situ gue sekitar jam 1 kali ya, jam 1 malam, karena waktu itu di perjalanan gue dialihkan bis gue lewat ke Jonggol, jadi di situ lamanya gue sampai jam 1 malam, istirahat paling 10 sampai 15 menit, kita prepare naik. Pas banget mau naik ke ya radius kurang lebih 1 kilometer dari pos, ada yang manggil gue. Dia bilang, boleh nggak gue nebeng, boleh nggak gue bareng sama tim lo. Oh oke, silakan. Gue denger lu timnya itu ber-8 ya, tapi lu cuma ber-4, boleh nggak gue ikut 1? Oke silakan. Gue persilakan karena bagi gue kayak mubazir gitu loh, kita udah booking 8 tapi datangnya ber-4. Oke, nah terus berlanjut dari situ gue kenalan, nama dia adalah Awan. Oke, gue tanpa berbasa-basi dan berpikir dia itu siapa, gue iyain, ayo bang ikut, nggak apa-apa, kita juga ber-4, jadi kita ber-5 dan ganjil. Di situ juga di perjalanan, seingat gue dia pakai baju kaos warna biru dan pakai ransel warna biru. Setelah kita lanjut di perjalanan, kita ngobrol-ngobrol, tapi dia bukan tipe orang yang banyak omong, melainkan dia itu lebih ke action. Kenapa gue bilang action? Karena ketika di perjalanan banyak hal-hal yang temen gue kebanyakan bacot nih, tapi dia kayak langsung gitu, to the point gitu, langsung actionnya tuh apa yang dilakuin. Berlanjut dari situ, lanjut ke pos 1 di Legok Lenca, jam 1:30 menuju perjalanan ke sana. Temen gue kebelet kencing nih, ayo gue temenin. Pas gue, karena gue dipercaya sama kedua teman gue yang laki-laki ini, karena gue udah biasa naik gunung, jadi gue coba lu cari ya, lu yang buka jalan aja kalau mau kencing gitu kan. Lu cari semak-semak yang sekiranya lo tahu medannya itu seperti apa. Oke, gue cari dulu dan gue nggak tahu. Awalnya itu yang gue tahu bang, itu tuh bentuknya pohon gede memang. Tapi setelah teman gue jongkok, wah gila itu gokil banget. Dan teman gue jongkok, gue cuma celingak-celinguk kanan kiri karena gue mantau ada orang lewat apa enggak gitu, ada yang bikin mencekam atau enggak. Ternyata pas teman gue baru mau jongkok, pohon itu bergerak dong. Itu nunjukin sosoknya tinggi gede, mata merah. Itu gue langsung kayak parno gitu loh, langsung ayo. Gue nggak langsung lari karena gue pikir kalau kita lebih tenang, dia pun bakal lebih tenang. Jangan lari. Gue langsung megang teman-teman gue, jangan lari. Insya Allah kalau kita tenang, dia bakal lebih tenang. Kita nggak ganggu, permisi aja. Kita nggak sopan. Karena kita tujuan mau kencing itu kita nggak sopan. Kayak lo duduk di sembarang tempat dan lu ngencingin orang itu kan nggak sopan, ya sama aja kayak dia gitu. Gue berpikirnya tuh seperti itu. Sampai akhirnya gue nahan teman gue biar nggak lari. Gue bilang, si Awan-Awan itu dia langsung berdiri dan bilang, lo salah tempat ya. Dan gue bilang, iya bang. Ya udah, gue yang nyari. Dia yang inisiatif nyari. Kita sambil jalan dan dia ketemu dengan di salah satu tempat yang cocok buat kita buang air kecil di situ. Sampai di tempat taman itu, si Awan udah mencari tempat yang oke lah sekiranya. Temen gue kencing lah di situ, ditemenin sama gue. Dan dia bilang, nah di sini nih baru enak, nggak kayak tadi. Udah lu nggak usah ngomong yang ngaco-ngaco deh. Udah, yang udah gitu kan. Setelah udah selesai, udah si Awan tetap siaga nungguin kita. Sedangkan kedua temen gue udah kayak orang kelelahan, tapi si Awan tetap siaga jagain kita. Maksudnya gue berdua karena gue tuh cewek. Setelah kencing, kita tuh lanjut di perjalanan. Sampainya di perjalanan menuju pos Buntut Lutung, kan kalau nggak salah dia tuh kayak ada, waktu itu ada kayak bangunan buat masuk ke dalamnya kan. Di situ hawa dingin mulai menggigil. Tapi gimana caranya kita boleh istirahat di tengah jalan, tapi kita tuh nggak boleh terlalu lama karena kan meminimalisir hipotermia ya. Nah di situ gue sempet bilang, bang kayak di sini apa saya rest di sini yuk, boleh tapi jangan lama ya, dan jangan lihat ke kanan kiri. Cuman di situ gue tuh tipe orang yang penasaran gue tinggi. Dibilang jangan, tapi gue kepo gitu. Dan bener aja bang, gue sempet ngeliat sosok kayak pocong di situ. Cuman kayak berdiri di seberang gue. Itu cuman berdiri natap, nggak natap sih, kayak berdiri aja. Gue ngeliatnya kayak apa sih namanya? Kayak balutan balutan kain mori lah ya. Iya, Kain kafan lah. Kain kafan kayak gitu. Cuman gue bilangnya itu pocong kali ya. Gue bilangnya kayak gitu. Di perjalanan udah tanpa dia basa-basi gitu loh, maksudnya bilang jangan lihat ke sana atau lu udah lihat ya.
kan gue bilang jangan. Oke, gue bilang iya bang. Oke, udah di situ akhirnya kita jalan yuk. Gue dipaksa dia jalan. Yaudah ayo jalan. Jadi di perjalanan itu yang harusnya bisa ngebimbing kita, yang jadi swiper itu temen gue si Asrof, melainkan dia yang jadi swiper kita dan si Asrof di depan. Jadi posisi perjalanan kita, Asrof di depan, Awan paling belakang, gue di tengah-tengah. Depannya Awan, Gina, si Ojeng, sini Gina. Karena Ojeng ini penakut, jadi gue taruh di tengah. Dan kenapa gue di belakang? Karena gue pikir gue perempuan yang masih bisa dijaga Awan, dan gue lebih punya pengalaman naik gunung dibanding si Ojeng sama Gina yang baru pengalaman naik gunung pertama gitu. Nah jadi di perjalanan gue seperti itu, dan setelah di perjalanan itu kita bener-bener jam 3 teng gue sampai di pos Lawang Sekateng. Di situ gue memaksakan diri buat kayak ayo kita rest, kita udah capek, nggak bisa kayak gini. Sedangkan kita estimasi ini tuh udah benar-benar bertolak belakang sama rencana kita gitu kan. Harusnya kita bisa sampai jam berapa, ternyata karena bis kita dialihkan lewat apa sih namanya, Jonggol tadi, jadi akhirnya kita tuh estimasinya jadi lebih ngaret gitu. Kira-kira sampai jam 3 kita sampai di posko Lawang Sekateng. Itu gue maksain diri buat ngeres. Setelah gue ngeres di situ, gue minta kita tidur aja yuk di sini. Tapi tidurnya bukan kita buka tenda ya, karena kita lihat medannya seperti itu gitu. Nah di situ kita ngeres tapi minggir gitu. Ada orang jalan ya udah biarin orang jalan, tapi kita tidur di pinggir-pinggir jalan. Sambil tidur di situ, temen gue nih merhatiin kalau si Asrof itu merhatiin kalau si Awan itu selalu siaga jagain kita. Tengah malam udah gitu kita menggigil kan, kenapa lu hipotermia, ayo kita jalan, jangan terlalu lama di sini, bahaya. Oke. Pukul 4:30 pagi di alun-alun Surya Kencana ya, alun-alun Surya Kencana. Dan di situ sebelum gua ngeliat plak alun-alun Surya Kencana, masih jarak kurang lebih 2 km kali ya jarak pandang gue ke bacaan itu gue bilang dia bilang ke gue, oke, gue sampai di sini ya, pamit. Gue bakal nyusul teman-teman gue. Dan lo tau gak sih, selama di perjalanan ada beberapa hal yang gue lupa bahas, karena di perjalanan dia selalu bilang beberapa orang yang lewat tuh teman gue tuh. Tapi kok kalau itu temen lo, dia nggak say hey ke lo ya? Itu sih yang sampai sekarang gue berpikir buat kayak apa sih namanya, nelaah lebih jauh kejadian sebelum-sebelumnya. Itu sih yang sampai sekarang gue pikir. Dan itu apa namanya, di perjalanan itu dia selalu bilang ini temen gue. Sampai di perjalanan itu cerita nanti. Nah di perjalanan di Surya Kencana dia bilang, oke, kita sampai di sini. Nanti kalau lu mau tahu gue ada di ujung sana, deket mata air, nggak jauh. Kata dia, oke, yaudah bang. Lu beneran mau mencar di sini? Kenapa nggak pas kita itu? Jadi kalau sewaktu-waktu lu butuh kita ada tempat camp di situ tuh, biar lu nyamperin kita. Kan gue nggak tahu tempat lu di mana. Oke, nggak apa-apa. Ya udah dong. Sampai di perjalanan kita jalan lagi sampai nemuin titik tempat yang sekiranya nyaman buat tempat tidur. Lo tau kan yang batu gede yang dari Gunung Putri itu, yang katanya petilasannya Prabu Siliwangi. Nah dia sempat bilang sini, dia sempat cerita banyak soal Prabu Siliwangi itu. Cuman gue nggak begitu nelaah karena gue pikir, yaudah bukan saatnya gue mengetahui sejarah dulu gitu. Nah di situ gue nggak kayak menyepelekan dia. Terus dia bilang, nih lu kalau foto di sini bagus, lu foto dulu nggak? Boleh bang, tapi lu jangan kemana-mana dulu ya, biar lu tahu tempat camp kita. Oke gitu. Gue foto dulu. Jadi ada di sebelah kiri kita, pas belok ke sini kan udah Surya Kencana yang luas gitu kan. Di sebelah sini kayak kalau nggak salah ada tanaman edelweiss. Nah di situ gue foto-foto kayak ngasih tahu ini loh edelweiss ke teman-teman gue. Di foto-foto di situ. Setelah kita selesai, kita bener-bener dapet tempat nih. Dapet tempat. Udah kan? Lu di sini nggak kemana-mana? Iya bang. Ya udah. Gue jalan ya ke sono. Pokoknya inget cari aja gue di sono. Pasti ada. Dia bilang kayak gitu. Kita langsung sampai jumpa sama dia. Tapi saat itu sih gue berharapnya saat itu kita sampai jumpa dan bakal ketemu lagi nanti pas gue cari. Pas kita rapi-rapi kelar tenda, kita langsung tepar dong, tidur, terus masak. Dan gue kepikiran bangun tidur, Bang Awan di mana ya gitu. Itu jam 6 pagi.
Bang Awan di mana ya? Kan karena kita 4:30 itu kan udah sampai deket lagi Surya Kencana kan. Jam 4:30, jam 5 kira-kira lah ya. Itu gue tuh udah sampai di bener-bener pos yang bukan pos lahan yang tempat gue ngecamp, diriin tenda di situ. Di situ pas gue udah diriin tenda kan dia kan langsung pamit pergi kan ke tenda nemuin temen-temennya. Oke, di situ gue bangun jam 6 pagi. Gue bangun karena gue bukan tipe orang yang bisa tidur langsung blok banget kalau kecuali di rumah gue sendiri. Nah di situ pas gue udah masak buat teman gue bangun, Bang Awan di mana ya? Iya nih, gue mau masak nih buat ketemu dia. Maksud gue biar kayak kan kita menjalin silaturahmi, gue bilangnya kayak gitu ke temen gue. Oh iya boleh tuh, boleh. Gue masak lah akhirnya berdua sama dia. Setelah itu pas gue masak sama temen gue minta kencing nih. Lo berani kan kencing? Orang udah agak terang kok, gitu. Iya kok, gue berani. Ya udah, cari yang sekira lo aman ya. Ya udah, oke. Gue tinggal sendiri, terus teman gue ngigo di perjalanan gitu. Salah satu dari kita, namanya itu Fauzi. Gue bilang, Jeng lo kenapa? Fauzi itu biasa dipanggil Ojeng. Jeng lo kenapa? Enggak apa-apa Yan, gue cuman ngigo doang kayaknya gitu. Ngigo kenapa? Enggak apa-apa. Dia tuh kayak mau menceritakan karena dia bukan tipe orang yang banyak ngomong juga. Dia pengen menceritakan tapi sampai sekarang gue nggak tahu dia mau cerita apa gitu. Nah, terus setelah itu udah mulai terang nih matahari kan, udah mulai terang. Gue berusaha pas sambil nyari air, gue nyari Bang Awan. Katanya dia deket mata air. Semua tenda gue intip, tapi gue nggak berani kayak langsung buka gitu dong gitu. Gue intip nyari Bang Awan. Gue sampai teriak-teriak kok nggak ada yang nyautin gue ya. Sampai ada bang yang sekiranya di perjalanan itu gue yakin Bang Awan tuh nunjuk dia, itu temen gue. Itu di situ gue nyamperin tuh orang. Dia itu laki-laki sama perempuan. Gue bilang, Bang, lu kenal Bang Awan gak sih? Awan siapa? Awan, temen lu yang lu pisah di bawah. Terus dia naik sama gue. Gak kenal gue. Terus dia kayak natap ke gue tuh kayak, apa sih lo gitu. Di situ gue kayak, ini gue yang gila apa ya gitu. Bang Awan temen lu? Enggak, gak ada temen gue nama Awan. Terus yang cewek gue tanya, Teh, ada yang temen lu yang namanya Awan ada gak ya gitu? Gak ada. Terus di situ gue kayak, masa sih gak ada, gak percaya gue gitu kan. Gue balik lagi lah setelah ngambil air. Terus gue ngadu ke temen gue, bilang kalau gue nyari Bang Awan tuh gak ketemu. Ah masa sih, katanya di sono. Ya coba ntar gue telusurin ya temen gue gitu. Nah setelah ditelusurin sama temen gue, ketiga temen gue itu gak ada yang ketemu si Awan. Setelah temen gue nyari si Awan itu, temen gue juga punya satu cerita juga bang. Ternyata si temen gue itu, si Asrof, bilang dia karena orang yang dituju Awan itu temennya. Dia bilang itu temannya Awan. Dia hafal dong mukanya, dan otomatis kita bukan orang yang pikun banget kayak orang tua gitu. Di situ dia nanya sama orang yang sama yang gue nanya, karena gue akhirnya kan ketemu di pos, maksudnya di perjalanan ke bawah itu kan, ke Cibodas itu dia nanya, gue gak kenal Awan, dan gue naik berempat juga. Terus selama ini Awan itu siapa? Sampai akhirnya gue di stop sama teman gue si Asraf, bilang udah ini jangan terlalu diumbar di sini, bukan saatnya. Lo paham kan? Iya, kita semua paham. Tapi cuman kayak nanti ceritanya lo setelah kita turun. Oke. Nah di situ gue ketemu sama salah satu teman gue, dan gue pikir manggil Dian itu si Awan dong. Kayak wah udah nunggu tanda-tanda nih si Bang Awan itu gitu. Nah ternyata itu teman gue, teman base camp naik gunung gue di tempat yang berbeda. Namanya itu Bang Ateng, dia ada kalau nggak salah 5 orangan. Dia bawa ngegetin orang gitu. Nah kita turun tuh bareng bang, lewat Cibodas. Pas kita turun bareng, kita itu kayak gue tuh dipercaya sama Bang Ateng nih. Singkat cerita, pas gue udah muncak terus sampai di pos tanjakan setan itu, turun ke bawah, dan gue dipercaya sama Bang Ateng kayak, Yan lo jalan duluan. Oke bang, lu masih hafal kan? Iya bang, hafal. Nah oke, kayak gue ngerasa gue udah punya kemampuan buat jalan di hutan nih. Maksudnya di situ kan karena medannya gue udah hafal, jadi gue kayak oh ya udah gue jalan duluan. Gue di situ jalan duluan
sampai turun. Nah di situ teman gue nih bang, ada hal yang ngagetin banget. Lo tau kan tanjakan setan itu ada 2 jalur yang kita bisa turun biasa, sama yang dia kayak climbing gitu. Nah di situ teman gue nggak tahu dia lagi halusinasi atau enggak, dia bilang di tanjakannya setan itu bentuk batunya kayak bentuk nyerupain orang. Dia dan si ojek itu penakut banget bang. Nah kita turun, gue bilang apaan sih lo, ini beneran seriusan? Ya udah nggak usah diomong, sampai gue gentak kayak gitu. Lo kepikiran yang tadi ya, yang semalam? Iya, ya udah nggak usah diomong, ayo kita turun. Ya udah turunlah kita semua ke kandang badak. Di kandang badak kita ngeres sebentar, jam 1:30-an. Kita jam 1:30-an sampai di sana, ngopi, lanjut jalan lagi ke kandang batu. Di kandang batu juga waktu itu agak gerimis, rintik-rintik sedikit. Kita jadi percepat jalan biar gak terlalu kehujanan di situ gitu. Nah kita ngebut sampailah kita di pemandian air panas. Di sini gue tahu gue dapet, gue karena ngerasa perut gue udah gak enak. Lo tau gak sih bang, ada posko kecil di deket pemandian air panas itu. Nah di belakangnya lagi di sebelah pojok, kalau dari sini sebelah kanan, nah itu di sebelah kanan kayak ada posko kecil buat kencing, buat MCK. Itu tuh udah nggak layak pakai sih sebenarnya, dan gue kencing di situ dong. Gue ngecek gue beneran dapet apa enggak, dan ternyata bener dong, di punggung gue itu ada yang niup bang, ada yang niup gitu. Gue langsung merinding, terus gue ngeliat dong kanan kiri gue, ini emang ada lubang, tapi yang tiupan angin itu berasa gue kayak ada yang orang di punggung gue, pundak gue ini gitu, bukan seolah-olah angin. Gak mungkin kalau angin tuh rasanya kayak gitu loh maksud gue. Nah terus akhirnya gue buru-buru di situ karena gue kan sendiri ya kesana. Oke, gue buru-buru. Setelah dari situ karena maksudnya meminimalisir kita sampai terlalu malam di bawah, akhirnya setelah gue kencing itu, gue pun disuruh Bang Ateng suruh turun duluan karena Bang Ateng mikir perempuan itu jalannya lama, dan gue nggak masalah sih. Oke bang, nggak apa-apa, gue jalan duluan, nanti disusul kok sama kita. Oke bang, lu tahu jalan? Iya tahu bang. Terus kalau sekiranya lu nggak tahu, lu berhenti di situ aja gitu, jangan kemana-mana. Iya bang, oke. Dan itu bermodalkan senter sama korek. Gue minjem korek orang, gue ambil. Terus pas di perjalanan, gue tuh curhat sepanjang jalan sama temen gue tentang si awan-awan itu. Terus gue bilang, lu nyadar gak sih kita gak pernah ketemu Bang Awan lagi setelah dari pisah di Surken itu, Surya Kencana. Terus setelah dari situ gue ketemu sama orang yang Bang Awan itu bilang kalau itu tuh temennya. Tapi anehnya gue gak ketemu si Awan itu di mana. Nah sampai ya udahlah, akhirnya gue mutusin udah kita gak usah bahas ini lebih lanjut ya, di sini gak enak momennya. Oke. Itu kan gue turun ke bawah itu di pos itu sekitar jam 3-an ya, di pemandian air panas. Di pemandian air panas jam 3, berlanjut gue ke pos 4 berlanjut di perjalanan sampailah 3:30. Wih udah jam 3:30 aja nih, cepet banget. Ternyata jalan kita kayak keong ya gitu. Terus disusul lah sama Bang Agung, terus Bang Agung, gue ngerokok dulu ya. Kalau nggak salah dia ngerokok waktu itu ya, gue lupa. Nah di situ gue lanjut lagi jalan. Yaudah lu lanjut aja nggak apa-apa, ntar gue kejar lagi. Iya bang. Udah mulai menjelang ini karena jalan kita kayak siput, dan gue ngerasa teman-teman gue kok nggak ada yang ngejar gue, dan ternyata temen gue ngeresnya lama banget nih di sana di pemandian air panas itu. Nah di situ gue jalan udah mulai gelap, senter yang kita bawa bang itu nggak terlalu terang, dan gue baru sadar ketika hari itu udah mulai petang banget gitu. Nah pas udah di sana itu tuh gue panik dong. Bang Agung, gue selalu teriak Bang Agung, Bang Ateng, semua gue sebut teman-teman gue, tapi masih belum ada yang nyaut nih. Sampai kata Bang Ateng, kalau lu kenapa-napa lu diem di tempat aja, nggak usah kemana-mana. Oke. Dan gue ngeliat orang lalu lalang, tapi gue nggak mau ikutin mereka dong, karena gue takutnya malah makin kesasar lah atau apa gitu kan, meminimalisir itulah. Nah di situ akhirnya gue berhenti. Pas gue berhenti ini, gue gak tahu ya, gue ngerasa di situ sempet kayak hawa-hawa gak enak karena badan gue juga lagi menstruasi juga.
Itu gue mulai agak gak enak, sampailah gue ketemu sama Bang Agung. Muka kata Bang Agung, muka gue tuh udah agak sedikit pucet, karena mungkin gue lagi haid, terus keadaan badan gue juga lagi nggak stabil juga di situ posisinya. Nah di situ Bang Agung bilang, kok headlamp lu nggak dipakai, kok senter lu nggak dipakai. Iya bang, nggak, udah mulai redup nih semuanya. Wah parah ya, dicek dong sama dia. Yaudah lu mepet gue aja ya. Iya mepet. Gue jalan beriringan lah sama Bang Agung nih bertiga. Tapi pas gue jalan, itu karena halusinasi gue udah aneh-aneh, itu gue hampir mau nerobos jurang. Gue mau nerobos jurang, posisinya itu, lu tau gak sih yang air terjun setelah air panas, yang posisinya kayak tangga. Nah di situ, jadi gue nggak ngeh kalau itu tuh udah turunan ke bawah. Gue ngehnya tuh kayak masih ngelos aja gitu, kayak nggak tangga gitu. Nah di situ tuh gue mau jatuh. Pas kalau nggak Bang Agung nahan gue, ya mungkin gue bisa kayak ngelos jatuh di situ gitu. Nah di situ, oh gue udah capek nih, mungkin di sini gue harus sedikit ngerem perjalanan gue, jangan terlalu cepet. Terus berlanjut sampailah di pos Pancayangan. Di pos Pancayangan itu badan gue udah makin gak enak, air kita udah semakin menipis dan suasana udah makin gelap. Itu sampai jam 7 malam, karena kita masih nunggu yang lain, dan Bang Ateng bawa gate yang emang super lama, lebih dari kita. Jadi Bang Ateng lebih bertanggung jawab ke situ. Oke, gue nggak masalah. Nah di situ gue tidur, dan gue selalu di pikiran gue, kok gue nggak ketemu Bang Awan. Dalam hati kecil gue penasaran dia itu siapa sih, tapi gue nggak mau ngungkap ini ke temen gue, karena gue udah bilang temen gue jangan bahas itu di sini. Tapi kalau gue bahas, gue munafik gitu. Ya udah, gue tidur. Oke, ada kali hampir setengah jam gue tiduran di situ sambil nunggu temen gue. Dan di situ kan gue ada gue, Bang Agung, sama temen gue si Gina. Temen gue masih mepet jalur sama si Bang Ateng sama guide-nya ini. Sampai akhirnya gue nungguin temen gue ketiduran di situ ada setengah jam lebih. Gue dibangunin temen gue, dan intinya sampai gue terbangun pun gue selalu ngebayang Bang Awan gitu. Dan ya udah, lanjut dari situ. Pas kita lewat jembatan, gue ngerasa di pinggir jalan itu gue kayak udah jalan itu kayak didampingin orang banyak, ngerti gak sih? Jadi di jembatan kayak udah ada orang di pinggiran, gue jalan, dan di situ kayak halusinasi gue udah mulai berontak, kayak gue harus gimana. Gue tetap mikir. Kata temen gue kayak, udah lu fokus zikir aja deh, tapi gue tetap ngajak ngobrol lu ya gitu. Ya nggak apa-apa, karena temen gue pun juga penakut gitu, biar dia nggak ada pikiran kosong. Oke, gue sambil jalan tetap mulai kita sama yang tadi temennya Awan itu, dan gue tetap nggak melihat sosok Awan. Di situ makin apa ya, mental gue makin terguncang, kayak aduh siapa Awan itu, siapa? Dan kita bener nggak sih kalau lo naik Gunung Gede Pangrango berlima, lo estimasinya berlima, pulang pun harus berlima. Takutnya di bawah pun lo bakal diinterogasi soal itu. Di situ gue ketakutan, aman gak ya gue turun kalau nggak lengkap. Dan gue bilang Bang Awan kan, karena pas berjalanan itu ya oke aja ikut, tapi izin dulu di bawah. Dan dia katanya diperizinkan, boleh aja sama orang bawah. Dan pas sampai di gunung, sampai di pos bawah pun, itu yang gue jadi pikiran gue gitu, gue belum ketemu Awan, gimana caranya gue turun? Gak mungkin gue bertahan lama di tengah hutan sampai yang ya di bawah. Nah pas perjalanan ke arah Telaga Warna itu pandangan gue udah mulai kacau, badan gue kayak ngerasa udah ada yang mau narik mau masuk, tapi gue selalu bilang gue zikir gitu, karena gue udah gak enak nih badan gue udah haus, gue udah kelaparan, gue ngantuk, capek, gue lagi dapet sakit banget. Jadi kayak di situ tuh kayak udah banyak yang mau nyoba masuk badan gue ya, gue udah ngerasa kayak gitu. Di situ gue dibilang sama salah satu temennya Bang Ateng, gue lupa namanya siapa, lu jangan nengok. Tapi gue kepo. Gue nengok. Di situ gue ngeliat di belakang gue tuh kayak ada orang yang kayak, lo tau gak sih posisi kayang, mukanya nenek-nenek, rambutnya putih, itu kayak jalannya cepet banget. Jadi ini posisi gue dan di sini tuh dia. Memang sih jaraknya kalau gue pikir itu masih jauh, tapi
kecepatan jalannya itu yang bikin gue parno. Tiba-tiba dia datang deket gue, itu yang bikin gue deg-degan. Gue nengok, terus gue langsung kayak disaut sama temen gue, jangan nengok. Oh iya bang. Gue langsung jalan lagi. Sampai di perjalanan itu gue jalan lah berdua sama temen gue, gandengan, biasa perempuan. Nah di situ gue gandengan sama temen gue. Pertamanya gue yang lihat di sosok, ada sosok di belakang pohon. Dia itu di samping pohon tuh kayak cuman gitu loh, tapi natap gue tuh kayak sinis gitu, natap sinis. Terus gue langsung kayak kaget, shock. Gue langsung astagfirullahaladzim. Kata temen gue, kenapa lo? Gak apa-apa. Dan temen gue diliatin di pohon selanjutnya gitu, dengan pas dia cerita di bawah sih dengan ciri-ciri yang sama gitu. Sampailah kita di pos bawah nih, registrasi terakhir pendakian akhir kita gitu. Di pos bawah ini gue berempat tuh ngobrol, Asrof, gue, Ojeng, sama Gina. Gimana nasibnya Awan? Kita nggak ketemu, aman nggak? Terus gue bilang bang, gue bareng sama orang begini, gue ceritain. Tapi sampai sekarang gue nggak ketemu orang ya. Ya udahlah, yang penting gituan, lu absen kalau lu udah selesai, daripada lu nggak absen. Masalah Awan ya udah gitu, gak usah diambil pusing. Ya udah oke. Kita turun di base camp karena udah memutuskan untuk ya udahlah, masalah Awan biar urusan dia. Toh kita udah berusaha cari tapi dia nggak ada. Oke, kita baliklah ke base camp, prepare dan sebagainya. Baliklah kita ke Jakarta. Gitu. Nah mungkin ada beberapa pertanyaan yang gue tanya nih yang menyangkut pendakian lu waktu tahun 2015. Ketika lu bareng si Awan ini, bisa diceritakan lagi nggak sih sosok Awan tuh detailnya seperti apa? Terus dia bilang nggak sih dari mana? Gitu. Kalau untuk detailnya dia yang gue inget, dia pakai kaos warna biru, pakai celana pendek, pakai sepatu gunung ya, terus pakai carrier warna biru buter itu. Terus potongannya gimana ya? Dia tuh orangnya jangkung. Nggak terlalu berisi lah, pokoknya jangkung banget. Nah dia tuh rambutnya kayak acak-acak gitu loh, kayak anak terus pakai buff gitu, pakai buff di sininya, terus sama pakai kayak kalung apa sih, sorban apa pokoknya di leher, kayak gitu, kayak sejenis itulah. Itu sih. Kalau muka sampai sekarang gue nggak begitu hafal mukanya. Tapi dia menceritakan dia naik sama temen-temennya. Dari mana nggak cerita dia? Gue lupa sih, mungkin dia cerita tapi gue lupa kayaknya dari bekasnya tuh mana. Dia akhirnya menemani lo sampai Surya Kencana. Dan ketika lu tanya sama teman-temannya si Awan itu yang dia bilang itu temen gua, mereka memang nggak kenal Awan itu siapa? Nggak kenal. Sampai istilahnya 2 kali orang yang nanya loh, gue sama si Asrof itu nanya. Itu tuh mereka tuh nggak kenal. Siapa ya Awan? Siapa ya gitu. Itu nggak kenal. Makanya gue sampai bertanya-tanya, itu setan apa bukan gitu, apa dia orang yang dulu pernah ngedaki terus dia ada masalah di situ kayak entah hilang atau dan lain sebagainya. Terus akhirnya di perjalanan itu dia ngedampingin gue gitu di perjalanan itu. Dan gue sih positif thinkingnya, terima kasih kalau memang dia bukan seperti kita gitu kan, karena di perjalanan itu gue nggak ketemu hal-hal yang selama sama dia itu gue nggak ketemu hal-hal yang kayak bikin gue celaka lah. Karena semua. Dia justru memberikan hal yang positif buat tim lu pada ya. Iya. Contoh dia sampai mijetin temen lu yang jatuh itu, bener. terus sampai dia, lu jangan lihat sini gitu. Iya. Nah dia selalu memberikan hal positif lah ya buat lu pada semua. Terus pertanyaan kedua yang, ketika lu memutuskan untuk turun dari puncak, kan lu sempet masih mencari-cari nih sosok Awan tuh siapa sih gitu. Dan akhirnya sampai bawah pun lu nggak menemukan si Awan ini. Enggak. Nah, kalau misalkan dari rentetan dari cerita teman-teman lu, waktu lu pada tidur lewat Gunung Putri, bisa dijelasin lagi nggak sih? Dia nggak ikut tidur kan? Dia tatapannya hanya ke lu pada semua. Itu kenapa dia nggak ikut tidur atau kenapa dia nungguin lu semua tidur gitu? Katanya kalau teman gue yang dia nanya sih, teman gue dia bilang gue nggak ngantuk, gue masih fresh, nggak apa-apa, gue jagain. Terakhir kan, waktu lu dapat menstruasi di air panas, kan lu sempat
ditiup tuh sama sosok nggak tahu siapa lah. Lu sempat ganti atau emang lu terusin sampai bawah itu waktu lu haid? Gue terusin sampai bawah karena gue nggak prepare bawa itu. Pembalut karena mungkin tanggalnya ya, biasa perempuan kan ada tanggal-tanggalnya. Iya. Dan yang lu rasain ketika lu lewat jembatan mau ke bawah itu banyak sosok yang lagi nungguin lu di kanan kiri lu ya. Itu bisa dijelasin nggak ya kayak gimana sih? Gue nunduk terus di sepanjang jalan, tapi intinya gue ngelihatnya tuh kayak, lu pernah nggak sih, lu udah menikah kan, kayak di kanan kiri lu tuh kayak pas lu mau jalan di pelataran pelaminan, di kanan kiri lu kayak banyak keluarga lu yang kayak nungguin gitu ya, kayak nungguin liatin lu jalan. Iya, gitu kan. Itu yang lu rasain? Itu yang gue rasain, tapi gue selalu nunduk karena gue berpikir badan gue udah gak enak, ini udah karena ngedrop banget kalian ya? Itu gue capek banget. Kalau gue mau ngeluh, gue mau nangis, gue bisa, tapi bukan momennya gitu. Bukan momennya, karena lu harus sampai bawah dengan cepat dan jangan berlama-lama dengan psikolog seperti itu. Iya, bener. Dan lu harus ganti ya nggak sih? Iya. Di situ gue juga sempet kayak panik juga, namanya gue lingkungan gue cowok, gue lagi keadaan kayak gitu, takut darah gue berceceran di mana gitu. Apalagi gue tidur sana sini, darah gue ketinggalan, dan itu menjadi kayak maksa buat mereka gitu. Itu sih yang gue lebih parno. Karena secara nggak langsung hal-hal kayak gitu tuh mengundang ya nggak sih? Iya, ketika bener. kita lagi haid itu kadang percaya nggak percaya mengundang hal-hal yang di luar nalar gitu kan. Nah terakhir ya, pesan-pesan buat teman-teman di rumah nih tentang cerita lu kali ini apa sih yang bisa lu kasih ke teman-teman? Intinya dalam setiap perjalanan itu jangan pernah berpikir untuk gue mau kayak gini, gue mau kayak gini. Tujuan lo satu, positif. Apapun yang terjadi, insya Allah itu bakal dipermudah, bakal diperlancar. Apalagi ditambah sama restu orang tua, itu lebih tepat. Karena kalau lu udah gak direstuin, bakal ada terus-terusan kayak kejadian yang gak lu pengen. Tuh. Intinya semua kegiatan apapun yang kita lakukan, orang tua mesti dapat izinnya lah ya. Dalam kegiatan itu. Nah paling sedikit nambahin teman-teman. Nah kalau misalkan kalian lagi haid, saran gue sih lebih baik jangan naik gunung dulu. Karena kadang hal-hal kayak gitu tuh mengundang banget. Gitu sih, karena banyak beberapa cerita dari teman-teman ketika menstruasi dan haid di gunung tuh banyak pengalaman-pengalaman keganjilan yang dialamin gitu loh. Dan paling satu lagi, jangan lupa berdoa. Karena di Sydney dia tuh iya. Gue selalu gitu. Ya, tapi mencoba untuk zikir tapi kan, mencoba untuk zikir tapi zikir. tetap aja kadang kita tetap ngeblank kan. Paling gitu aja teman-teman cerita dari Dian. Makasih buat Dian waktunya udah mampir ke ngobrol.com. Dan buat teman-teman di rumah, jangan lupa subscribe dan komen. Terima kasih saran dan kritiknya kepada tim ngobrol.com. Semoga ngobrol.com kedepannya makin baik. Stay tune terus di ngobrol.com.